Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku dan semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya Mr. Muflihun. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan kelas 11. Namun sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu materi pada bab 1, yaitu mengenai beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Tahukah kamu rukun iman yang ke-6? Lanjut, pada bab ini kita akan membahas yaitu yang pertama, Al-Quran dan kitab-kitab Allah SWT yang lainnya. Yang kedua yaitu intisari Al-Quran dan perilaku beriman pada kitab-kitab Allah SWT. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas pengertian kitab-kitab Allah SWT. Di antara pokok-pokok keimanan yang harus diimani seorang hamba adalah beriman dengan kitab-kitab Allah. Semakin seseorang mengetahui tentang kitab-kitab Allah secara terperinci, maka akan semakin bertambah keimanannya dan akan semakin besar manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Tahukah kamu pengertian dari kitab-kitab Allah SWT? Ya, sangat bagus. Menurut bahasa, kitab artinya adalah buku. Sedangkan menurut istilah, kitab adalah kumpulan wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada semua rasulnya yang tertulis dalam lembaran-lembaran atau mushaf, kemudian dijadikan satu menjadi sebuah bentuk buku. Kitab-kitab Allah SWT yang wajib kita imani yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Tahukah kamu kitab Taurat? Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewajiban meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu larangan menyembah berhala. Isi kitab Taurat yang ketiga yaitu larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat yaitu menghormati kedua orang tua. Lanjut pada isi kitab Taurat yang kelima yaitu supaya mensucikan hari Sabtu atau istilahnya Sabat. Yang keenam yaitu larangan mengambil hak orang lain. Yang ketujuh, larangan menjadi saksi palsu. Yang kedelapan, larangan mencuri. Sudah jelas kalau mencuri itu dilarang sejak pada zaman dahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu larangan berbuat zina. Zina itu ada 2, zina muhson dan zina ghairu muhson. Dan yang selanjutnya yaitu larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Nah, itulah isi-isi daripada kitab Taurat. Kemudian kitab yang wajib kita imani yang kedua yaitu kitab Zabur. Tahukah kamu kitab Zabur? Kitab Zabur diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk untuk umatnya. Kitab Zabur atau Mazmur merupakan kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Menurut masyarakat Yahudi dan pemeluk Nasrani, kitab Zabur ada dalam Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 pasal.
Tahukah kamu isi daripada 105 pasal tersebut? Nah, kita akan bahas pada video yang selanjutnya. Lanjut pada kitab yang wajib kita imani yang ketiga, yaitu kitab Injil. Tahukah kamu kitab Injil itu? Kitab Injil itu diturunkan kepada siapa? Nah, kitab Injil diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi yang terakhir. Siapakah Nabi yang terakhir? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua yaitu ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga yaitu ajaran untuk hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Sudahkah Anda hidup sederhana? Sudahkah Anda mensyukuri hidup ini? Jangan sampai Anda mempunyai sifat tamak terhadap dunia. Kemudian yang keempat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur. Nah, itu merupakan kitab-kitab sebelum kitab Injil. Kemudian kita lanjut pada kitab-kitab yang wajib kita imani yang keempat, yaitu kitab Al-Quran, yang merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab ini, juga merupakan kitab yang paling sempurna. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk jadikan petunjuk dan pedoman seluruh umat manusia. Kandungan Al-Quran mencakup masalah akidah, akhlak, ibadah, syariah, muamalah, dan tarikh. Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau lebih tepatnya yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kitab Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, 325.345 huruf. Demikian isi daripada kitab Al-Quran. Selanjutnya pada kitab Al-Quran pastinya kita akan mengetahuinya keistimewaannya. Nah, apa saja keistimewaan kitab Al-Quran itu? Keistimewaan Al-Quran adalah sebagai pedoman umat manusia secara universal dan senantiasa harus terjaga kemurniannya dari perubahan atau pemalsuan sampai pada akhir zaman. Kemudian yaitu kita akan membahas nama-nama lain dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, Al-Quran itu disebut sebagai Al-Huda, atau yang artinya petunjuk. Kemudian Al-Haq, yang berarti kebenaran. Yang ketiga, Al-Hukum, atau yang berarti peraturan atau hukum. Yang keempat yaitu Al-Hikmah. Yang kelima yaitu Al-Kalam, atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sebagian dari nama-nama lain kitab Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu selanjutnya kita akan membahas mengenai isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama yaitu berupa akidah atau keimanan. Tahukah kamu isi yang kedua? Yaitu ibadah baik, ibadah maudhuh maupun ibadah khairu mahdhuh.
Yang ketiga, akhlak dari hamba kepada Sang Khalik, kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu berisi muamalah atau yang berhubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, wa'id. Yang keenam, kisah-kisah Nabi dan Rasul, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang ingkar. Dan yang selanjutnya yaitu tentang ilmu pengetahuan. Jadi itulah beberapa daripada isi pokok utama daripada kandungan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menyempurnakan kitab-kitab terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran juga sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Nah, inilah Al-Quran dan kitab-kitab Allah SWT, atau rangkuman dari beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasulnya, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada masa Bani Israel. Kemudian disempurnakan pada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada masa Bani Israel. Kemudian turunlah kitab Injil guna menyempurnakan kitab-kitab dahulunya yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada masa Bani Israel juga. Nah, kemudian turunlah kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran yang fungsinya sebagai pedoman seluruh umat manusia. Kemudian kita akan membahas mengenai intisari daripada Al-Quran itu sendiri. Yang pertama yaitu nama-nama lain dari Al-Quran, yaitu Al-Huda, Al-Haq, Al-Hukum, Al-Hikmah, Al-Kalam. Kemudian isi pokok ajaran Al-Quran yang sudah diterangkan di atas tadi, yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh, semangat keilmuan. Kemudian apa keistimewaan Al-Quran itu? Nah, keistimewaan Al-Quran yaitu berupa syariat Islam, ibrah atau sebagai suri toladan, dan sebagai sumber hukum. Kemudian bagaimana cara kita berperilaku pada Al-Quran, yaitu percaya bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran merupakan firman Allah SWT. Dan kita juga harus berpegang teguh pada kitab Al-Quran, karena kitab Al-Quran merupakan penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Kemudian bagaimana cara atau hikmah daripada kitab Al-Quran, atau suri toladan atau manfaat daripada kita beriman pada Al-Quran? Yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, yang kemudian membuat hidup kita lebih tenang, lebih teratur. Sekian dan terima kasih. Demikian rangkuman materi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti bab 1 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT untuk siswa kelas 11 sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan atau sekolah menengah atas. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya.